teman-teman, jumpa dengan kami di acara kami kawan. Di sini kita kedatangan para pelajar nih. Penasaran gak siapa di antara tiga cowok keren-keren gokil ini? Yuk kita perkenalkan mereka terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Hazel Gerard Stefan. Nama saya Ravelino. Nama saya Vincent Fantio. Nah, di sini perkenalkan, nama saya Kalista Vanias. Saya sebagai host akan memandu acara ini. Nah, dalam masa pandemi ini banyak nih sekolah-sekolah yang belum bisa tatap muka secara langsung. Kalau kita tanyakan kepada mereka, bagaimana pendapat mereka pendidikan dalam masa pembelajaran daring ini? Kalau menurut Hazel gimana? Kalau menurut saya ya, pada pembelajaran daring ini sangat tidak efektif ya. Karena ada 3 hal yang belum tentu bisa dilakukan saat pembelajaran pada masa pandemi ini. Yang pertama adalah masalah kuota, yang kedua adalah masalah sinyal, dan yang ketiga adalah masalah handphone sendiri. Kita akan membahas yang pertama, yaitu pada masalah kuota. Sekolah kita sendiri mensubsidi 25.000 untuk kuota kita. Di pelosokan sana 25.000 belum tentu saja cukup untuk membeli kuota sendiri, karena kuota di pelosokan sangat mahal. Jadi itulah masalah pertama kita. Yang kedua, masalah sinyal. Di pelosokan juga sangat minim sinyal ya. Kita bisa mengetahui ya, sangat tidak ada sinyal di sana dan sangat jelek sinyalnya. Yang ketiga adalah masalah handphone. Menurut saya, anak-anak sekolah dasar pasti kebanyakan belum memiliki handphone sendiri. Apakah mereka harus meminjam handphone orang tua? Tentu saja itu tidak bisa dilakukan, karena orang tua kita sendiri juga harus bekerja dan membawa handphonenya sebagai alat komunikasi saat bekerja. Jadi menurut saya sekolah daring ini sangat tidak efektif. Kalau menurut Rafael gimana nih? Kalau menurut saya sendiri ya, dalam masa pandemi ini ada sekolah swasta ya kan yang diharuskan membayarkan uang sekolahnya. Ya. Kira-kira dari 100.000 sampai dengan 300.000. Ya, kisaran biayanya. Kalau sudah 3 bulan bisa sampai 900.000 ya kan. Apalagi bisa ada sekolah swasta yang sampai 1 jutaan itu deh. Itu bukanlah uang yang sangat sedikit ya kan. Ya. Tentu saja sangat membebankan orang tuanya. Jadi menurut saya sih, dari belajar daring ini bukan hanya murid-muridnya saja yang dibebankan, tetapi juga orang tuanya. Apalagi orang tua sekarang banyak yang kehilangan pekerjaan mereka. Dalam kondisi sekarang banyak yang dipecat dan kehilangan pekerjaan mereka. Benar juga sih Rafael. Kalau menurut Vincent gimana nih? Kalau saya sih mau menilai dari sisi muridnya dulu ya. Sekolah online kan kita belajar dari rumah, tidak dari sekolah. Dalam artian kita tidak bertemu dengan teman-teman, yang mana sosialisasi adalah salah satu hal yang terpenting juga dalam Pendidikan, dalam belajar. Seperti kerjasama, kerja kelompok itu kan membutuhkan bermusyawarah ya. Iya, itu sangat melatih kita untuk bermusyawarah, saling memberi pendapat, dan membentuk tim yang dapat menciptakan sebuah hasil. Dan disitulah pembelajaran daring yang masih belum bahkan tidak bisa dilakukan oleh pembelajaran daring itu tersendiri. Apalagi banyak belajar dalam pembelajaran daring ini menggunakan Google sebagai sumber media pencari jawaban dari atas soal-soal tugas-tugas yang diberikan guru. Menurut Anda gimana sih tentang Google dalam kegiatan belajar daring ini? Iya, saya ingin menanggapi tentang Google ya. Menurut kalian, Google adalah segala-segalanya ya saat sekolah daring ini. Tapi menurut saya, Google sendiri belum bisa memberikan karakter. Karena karakter murid tentu saja tidak bisa dikasih oleh Google sendiri ya. Karena guru juga harus ikut turun tangan saat memberi karakter kepada murid-muridnya. Jadi menurut saya sih Google kurang efektif dalam memberikan karakter kepada murid-muridnya itu. Kalau Raka? Ya seperti yang dikatakan Hazel ya, Google itu memang sangat pintar karena dia itu kan robot ya. Iya. Sedangkan kalau guru kan manusia, itu ada batas-batasannya. Kalau kita tanyakan kepada guru matematika nih, misalkan ya, Pak bisa nggak ajar kita bahasa Indonesia atau sains atau pelajaran kejuruan kita, misalnya kalau sekolahnya di SMK, dia nggak bisa. Tapi kalau Google, dia bisa semua mata pelajaran, ya kan? Ya, itulah kelebihan dari Google itu. Ya, tapi Google nggak bisa membentuk karakter kita. Kalau menurut Vincent gimana? Mengenai kelebihan Google dan juga kekurangan
bagi sekolah ya. Google kan mesin pencari yang mana kita bisa mencari apapun di situ. Segala macam hal, segala mata pelajaran juga kita bisa kasih tahu di situ kan. Nah di sini jadi si gurunya ini kayak mau ngajak apapun pasti si muridnya langsung ke Google dimanapun. Iya, benar. Dan sebenarnya kalau di sekolah offline atau di kelas sendiri, guru kan sebenarnya tidak hanya mengajarkan pelajaran itu sendiri, tapi guru mengajarkan diri pasti, cara bertanggung jawab, ketika kita dikasih tugas dan udah deadline, kalau yang lambat pasti diberi hukuman sebagai ilmiah. Kalau lewat sekolah online itu jadi kayak komunikasi yang seharusnya bisa kalau kita lakuin di dunia asli, jadi nggak bisa karena di sekolah online. Ya. Jadi itulah keterbatasan dari sekolah online ini. Dan juga guru nggak bisa lewat sekolah online ngajar di PKS dan segala macam halnya ya. Kan karena kan lewat online secara tidak langsung. Yang mana di PKS itu harus langsung dari hati ke hati. Ya. Iya. Tapi kalau kita lihat pembelajaran daring, kalau dari segi karakter maupun segi perilaku atau apapun, orang tua bisa loh. Tetapi dari pendapat banyak orang tua banyak yang melakukan pekerjaan rumah tangga mereka sibuk melakukan hal tersebut bukan? Ya. Jadi mereka susah untuk memantau kita, memantau pekerjaan mereka itu susah sekali. Kita hanya bisa melihat Google untuk menyelesaikan semua masalah apapun itu. Sehebat apapun Google, memang benar sih tidak bisa merubah akhlak. Ilmu pengetahuan apapun saya kira lengkap di Google. Tapi budi pekerti karakter tidak bisa ditemukan di dalam Google. Google itu hanya memberikan cara biar karakter kita bisa bagus, tapi dia tidak bisa dipraktekkan langsung. Seperti ini dan seperti itu. Jadi karakter itu harus dibentuk. Ilmu tanpa budi pekerti ibarat tong sampah hanya membawa aroma tak sedap. Nah, kalau dilihat dari segi guru-guru mengajar nih di sekolah, menurut Anda bagaimana guru yang hanya memberikan materi tanpa menjelaskan kepada kita? Besok? Atau Rafael dulu? Vincent dulu. Untuk guru yang hanya memberi materi tapi tidak pembahasan, ini ada sulit ya. Karena ketika guru ngasih pembahasan, si muridnya pasti tidak fokus dan ujung-ujungnya juga pasti lewat Google. Jadi dari si perspektif gurunya ini kan pasti kayak mikir juga kayak ngebahas kayak tidak melakukan muridnya. Dulu juga jadi malas. Jadi Google jadi ngasih tugas doang. Tapi kalau tidak dibahas juga jadi muridnya kayak jadi merasa agak bebas, jadi merasa kayak ngelawan gurunya, jadi tidak mengerjain tugas dan lain-lainnya. Jadi ini sebenarnya kayak dua lapangan, jadi susah juga sih. Iya sih, saya setuju dengan kata-kata Vincent tersebut ya. Kebanyakan guru memberi 90% adalah materi, 5% penjelasan, dan yang lainnya kemana ya? Itu yang kita tidak mengetahui sampai sekarang. Apalagi kalau sekolah SMK, banyak sekali bisa sekolahnya tentang praktek nih kalau di berbagai kejuruan. Jarang sekali guru yang hanya memberikan bagaimana prakteknya sih ngerjain itu misalkan. Dia hanya memberikan materi ya kepada kita. Kalau guru berikan tugas nih, kita kan memang bisa praktek, tapi kita tidak tahu siapa yang ngerjain hal itu kan beneran? Ya, betul itu. Siapa tahu kakak kita. Jadi kita hanya tinggal mengumpulkan saja, intinya dapat nilai gitu. Tidak ada kejujuran, hanya ada kecurangan. Kalau menurut pandangan guru, murid gak bakalan baca buku kalau nggak dikasih tugas, bener kan? Nah, jadi kalaupun dikasih materi, murid gak bakalan buka. Makanya itu, kalau dari sisi gurunya, itulah mengapa guru bisa memberikan tugas kepada kita. Kalau guru itu berpikir di rumah, mungkin anak-anak gak baca buku, bener, hanya main game saja.
Nah, kalau dari sudut pandangan murid, guru itu terlalu banyak memberikan tugas, sehingga muridnya jadi kurang bisa di mapel tersebut. Kuota juga banyak kepake buat Google. Iya sih, saya setuju dengan Kalista. Guru memiliki pemikiran seperti itu, tapi murid yang memiliki pemikiran yang lainnya. Mereka tidak bisa cuma terus memikirkan materi, terutama di sekolah SMK ya. Materi belum tentu saja bisa membuat praktek murid-muridnya berjalan dengan lancar. Jadi guru juga harus memikirkan praktek muridnya. Karena SMK adalah sekolah kejuruan, jadi mereka harus bisa prakteknya itulah. Kalau Rafa ada yang mau disampaikan? Enggak. Vincent, ada yang mau ditambahkan? Kalau suka tugas terus terang saya kesel. Kenapa? Tugas sih sebenarnya oke-oke aja supaya jadi timur kerja terus Lebih rajin gitu kan? Tapi kalau terlalu penuh itu bukan buat rajin lagi, itu udah kayak Buat umat ya. Ya benar sih, banyak yang bilang kalau sekolah online bisa membuat muridnya menjadi lebih stres. Benar gak? Ya sih, saya setuju kalau itu ya. terlalu banyak tugas ya. Kalau di sekolah nih, contohnya ya, anak-anak ada yang bisa jawab? Ada, kan ada mikir pastinya ya. Tapi kalau di sekolah daring, di lewat Zoom nih misalnya, ada anak-anak, ada yang tahu nggak? Searching Google. Iya. Ya. Itu masih penting loh, searching Google. Ada murid-murid yang tidak mengaktifkan kameranya dan suaranya juga. Itu lebih parah. Dia gimana maksudnya? Tidur ya? Iya. Makan sambil dengerin guru. Iya. Apalagi pura-pura sinyalnya hilang. Ada yang mau ditambahkan? Kesel? Tapi saya ingin menambahkan juga bahwa kita jangan pernah melihat dari sisi jeleknya guru itu ya. Kita juga harus melihat dari sisi bagusnya guru. Guru adalah keluarga kedua kita di sekolah. Memberi kita banyak sekali pembelajaran, nasihat. Dan guru juga lah pendamping kita selama ini saat belajar. Kita jangan cuma saja melihat dari sisi jeleknya, jadi kita harus juga melihat dari sisi yang bagus-bagusnya juga. Ya karena kita nggak tahu pikiran guru. Pikiran guru tuh memang untuk mengedepankan murid kita. Tapi kita nggak tahu kalau murid tuh berpikir lain, berpikir negatif tentang gurunya, tapi gurunya tetap berpikir positif tentang kita. Ya. Kalau kamu misalkan, kalau dari omongan Rafael tadi, kalau kamu habis absen tidur lewat Zoom itu, langsung tidur lah misalnya, ada anak nakal yang kayak gitu, pasti ada. Sebenarnya tanpa harus dipantau, kamu bisa kok lebih dewasa. Kamu harus bisa menghargai guru kamu yang menjelaskan. Dalam pandemi ini justru karaktermu juga ditantang. Guru salah satu bentuk karakter, tetapi yang utama ada pada diri anaknya. Sehebat apapun guru, tapi kalau siswa tidak mau berubah ya sama saja. Maka tunjukkan kualitasmu sebagai pelajar dalam masa pandemi ini. Saya sangat setuju dengan Kalista, karena kita juga harus melihat dari sisi baiknya. Jangan cuma melihat dari sisi jeleknya. Kita sebagai murid juga harus menghargai guru ya. Mungkin dia banyak mengajar murid-murid, bukan cuma kita saja. Mungkin dia juga ada pembuat dan sudut tersendiri gitu. Guru kan bukan Google. Iya. Guru Benar. kan manusia. Guru juga manusia. Kayaknya udah nih, kayaknya kita bisa tutup kegiatan acara ini. Namun sebelum saya tutup, saya ingin memberitahu saja, saya sudah mengamati polemik seperti ini, seperti yang saya sudah ketik di sini ya. Sudah lama menjadi kontroversi pendidikan, sosial, lingkungan. Seperti halnya yang saya amati adalah keren sih memang pemuda-pemudi berani bertampil gagah menyampaikan apresiasi, tetapi kita hidup bukan di mimpi tapi di realita. Kebanyakan dari pemuda-pemudi ini tidak tahu dan tidak mengerti bagaimana kompleksnya menjalankan suatu negara. Kita menyalahkan pemerintah nih, nyalahin guru, benar gak? Benar. Nah, tapi kita tidak tahu bagaimana menjalankan suatu negara. Apalagi jarang saya melihat ada yang memberikan solusi dari polemik tersebut. Menurut saya, kritik itu boleh, tapi saran lebih penting. Dan yang saya sangat sayangkan, banyak dari pemuda-pemudi ini yang malah dijadikan alat untuk berpolitisi. Mengatur bus ini sangatlah susah, apalagi mengatur negara. Banyak yang protes tentang kesenjangan ekonomi dan lain-lain, tidak dapat sekolah dan yang lain-lain. Saya dapat memahami pandangan tersebut, tetapi apa solusinya? Jadi banyak yang memberikan kritik tapi nggak memberikan solusi. Karena di balik semua bantuan pemerintah itu bukanlah bantuan pemerintah tapi uang rakyat.
Nanti pastinya ada polemik lagi akan inflasi, pencetakan uang, inflation bond, dan lain-lain yang banyak membawa variabel-variabel lain. Maka dari itu saya selalu berkata bahwa kita tidak bisa mengandalkan orang lain dari hidup. Anda hidup untuk diri Anda sendiri. Tomorrow is never have a promise. Masalah paling besar di Indonesia bukanlah fasilitas, bukanlah guru. Berhentilah menyalahkan orang lain, tapi gunakan waktu Anda untuk improve diri Anda sendiri. Dari kalian bertiga ada yang bisa ditambahkan? Menurut saya sih memang untuk sekarang kita tidak bisa menyalahkan siapapun ya, karena corona ini kan mendadak langsung kayak datang tiba-tiba, dan sekolah juga saat ini kita masih menggunakan kurikulum yang memang untuk sekolah yang nggak bisa didaringkan sebenarnya. Ya. Yang gimana pun secara teknis pembelajaran sekolah nggak bisa disampaikan secara benar, dan kalau di Jawa ini harus buat kayak semacam kurikulum yang baru, yang mana itu sangat sulit juga, apalagi waktunya tiba-tiba juga. Jadi ya memang sulit sih. Ya, saya setuju dengan kalian berdua ya. Kita juga tidak bisa menyalahkan siapapun, kita cuma bisa harus berusaha dan memberi saran yang terbaik untuk negara kita ini. Jadi kita jangan saling menyalah-nyalakan, kita cari solusinya bersama. Ya. Banyak teman-teman kita yang lagi berkeliaran nih. Semoga teman-teman semua bisa sadar diri aja ya, kalau kondisi sekarang nggak usah diremehkan. Cukup di rumah kalian belajar aja ya. Kalian berusaha untuk membanggakan orang tua kalian. Tujuan hidup kita, tetapi kalau itu saja kita tidak sanggup atasi, lantas apa yang akan kita capai? Belajar memang bukan satu-satunya tujuan hidup kita. Waktu ini adalah emas, apalagi waktu untuk belajar, karena lama tapi sangat singkat. Jadi sebagai pelajar maupun mahasiswa, dapatkan dan buang waktumu di rumah, di sekolah maupun kampus untuk mendapatkan ilmu. Kalau tidak akan sangat sulit bagimu meraih mimpimu di luar sana. Jadi kita bisa berdoa saja untuk kondisi sekarang. Sekarang kita bisa tutup kegiatan acara ini. Terima kasih, selamat siang.